Di Indonesia, praktek nepotisme di berbagai jenis lembaga bukanlah hal yang asing. Dan hal ini telah menjadi kebiasaan yang umum terjadi baik dalam sektor pemerintahan, dunia bisnis, maupun dalam dunia pendidikan. Pengangkatan individu berdasarkan hubungan keluarga atau kepentingan pribadi sering menjadi rahasia terbuka yang sudah dikenal luas. Orang-orang dalam lingkaran terdekat dengan kelembagaan tersebut sering mendapat keuntungan, dan istilah orang dalam sering digunakan untuk menggambarkan praktik semacam ini. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dan kesempatan serta akses dapat mengganggu prinsip transparansi dan keadilan dalam berbagai sektor kehidupan. Fenomena titip dalam proses rekrutmen karyawan ini menjadi challenge tersendiri bagi human resource pada suatu perusahaan. Hal ini membuat 3 orang penasaran sekali dan akan dikupas tuntas dari segi etika oleh mahasiswa Magister Manajemen Universitas Indonesia, yaitu Argi Ginanjar, Richard Rizaldi, Rizky Laudiansa, dan selamat menyaksikan. Halo semuanya. Ya, ketemu lagi dengan kita Lari, Laudi, Richard, and Argi. Salam Etika. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami bertiga ingin membagikan atau berdiskusi terkait dengan budaya titip di rekrutmen gitu. Nah, mungkin teman-teman semua di sini punya pengalaman gitu, baik dari perusahaan sendiri ataupun dari perusahaan teman-teman ataupun ada yang curcol gitu. Nah, menurut Mas Richard gimana nih? Iya, jadi fenomena titip menitip ini memang saya pikir banyak kejadian di beberapa perusahaan ya, di mana seseorang atau sekelompok orang itu menitipkan baik itu koleganya maupun saudaranya, bahkan anak tetangganya untuk dititipkan untuk masuk ke proses rekrutmen sebuah perusahaan. Nah, kalau pengalaman saya nih, Gimana nih? Justru yang nitip itu kebanyakan adalah pemilik perusahaannya sendiri loh. Jadi karena pemilik perusahaan punya banyak koneksi ya, dan banyak koneksi itu yang meminta bantuan pemilik perusahaan untuk memasukkan anaknya atau keluarganya ke perusahaannya dia, ya nggak bisa nolak juga. Dan HR pun human resource ya, departemen human resource tuh jadi nggak bisa nolak juga gitu, karena yang menitipkan bosnya sendiri yang punya perusahaan. Nah, ini jadi dilema tersendiri menurut saya ya. Oh gitu. Nah, kalau itu dari pengalamannya Mas Richard ya gitu ya. Nah, kalau dari pengalamannya Mas Laudi gimana nih? Ya sebetulnya hampir sama dengan Mas Richard. Cuman bedanya kan tadi dari atasan ya. Kalau dari perusahaan saya kadang malah dari divisi lain atau mungkin bisa dari HR sendiri. Atau mungkin bisa dari diri saya sendiri. Oh gitu ya. Ya, dan juga masing-masing orang yang dititipkan itu biasanya kompetensinya itu kayak kurang bagus lah, kurang dari standar. Tapi ada juga yang bagus buat ketika dititipkan, seperti itu. Oh gitu ya, jadi macam-macam ya. Beda lagi pengalaman saya gitu dari teman-teman yang tadi gitu ya. Jadi ini ada yang curcol sih dari perusahaannya teman saya gitu. Nah, di mana posisi direksi ini sangat berpengaruh gitu terhadap budaya titip rekrutmen ini gitu. Jadi direksi itu kayak punya peranan penting dalam hal untuk titip ini gitu. Jadi HR-nya tuh bingung mau nerima juga gimana gitu ya, mau nggak terima juga wah berpengaruh banget nih gitu. Jadi takut nih gitu, gimana kalau nggak nerima gitu. Tapi masalahnya ini tuh kayak jadi semacam kebiasaan gitu loh. Jadi ada jatah menjatah. Jadi direksi yang satu jatahnya 2 orang gitu, direksi yang satu jatahnya berapa orang gitu. Jadi kan gimana ya gitu ya, mending kompetensinya itu sangat bagus gitu atau sesuai. Tapi kalau seandainya enggak, kan jadi berpengaruh terhadap yang lainnya gitu ya. Jadi konflik of interest nantinya gitu. Gitu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak hal gitu terkait hal ini. Jadi lebih kompleks lagi, lebih lengkap lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, check it out. Nah, kembali lagi bersama Lari di sini. Saat ini kita mau menuju ke tempat yang selanjutnya ya. Nah, tapi saya mau nanya nih teman-teman gitu ya. Kita diskusi nih gitu. Nah, apa
apa sih alasannya kenapa budaya titip ini bisa terjadi? Pertama dari Mas Richard nih, kira-kira apa sih, kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Menurutku ya budaya titip ini terjadi mungkin karena banyak orang yang susah cari kerja ya, persaingan sangat banyak, lapangan kerja terbatas, jadi orang berlomba-lomba untuk bisa cepat-cepat dapat kerjaan. Nah, titip menitip ini bisa jadi salah satu solusi buat teman-teman yang belum dapat kerja nih, Mas Argi dan Mas Laudi ya. Jadi mereka meminta orang dalam di sebuah perusahaan untuk bantu mereka biar bisa masuk ke perusahaannya. Mungkin seperti itu ya. Oh gitu ya. Oke, menurut Mas Laudi gimana nih Mas Laudi? Ya, menurutku mungkin budaya untuk alasan titip penitipan itu adalah budaya bantu membantu. Jadi semisal kita sama tetangga, ketika tetangga minta tolong ke kita, ya masa ya kita nggak bantu? Ya udah, kita bantulah selagi kita bisa. Begitu pula juga kalau kita butuh pertolongan ke tetangga, mungkin bisa dibantu balik gitu sama mereka. Mungkin itu Oke, maksudnya. gitu ya. Nah, menurut saya juga kadang-kadang jabatan itu akan berperan ya untuk titip menitip ini gitu. Karena kita punya jabatan tertentu yang sangat tinggi, jadinya ya memanfaatkan sesuatu hal ini gitu bisa menjadi gampang untuk menitip gitu karena kita punya kekuasaan gitu teman-teman. Nah, ya selain itu teman-teman ada lagi nggak alasan-alasan yang lainnya selain itu? Gimana nih? Mungkin juga pengaruh dari integritas ya. Budaya titip menitip ini bisa terjadi mungkin karena ada sogok menyogok nih antara yang menitip dengan tim HR atau bosnya yang punya perusahaan gitu, dan karena integritas yang mungkin kurang gitu ya, jadi bisa jadi titip menitip terjadi karena tim HR-nya atau bosnya menerima uang sogokan dan terjadilah. Mungkin itu jadi salah satu faktor juga, Mas Argi. Nah, menurut Mas Laudi gimana nih? Ada lagi nggak Mas? Mungkin menambahkan yaitu budaya nggak enakan. Jadi Nggak enakan ya? Iya, makanya ketika kita dimintain tolong, aduh nggak enak nih kalau nolak, dia pernah bantu gua lagi. Ya udahlah, kali ini gue bantu, yaitu memasukkan anaknya ke suatu perusahaan. Jadi seperti itu Mas Argi. Oke. Nah, mungkin satu-satunya lagi alasan adalah money. Wow. Gitu ya. Kita punya money, punya uang yang besar, kayaknya itu menjadi bukan hal yang rahasia lagi ya Chat ataupun Laudi gitu. Jadi kayak semua itu kayak punya peranan banget nih si uang ini gitu. Jadi kayak punya uang gua lebih gitu ya kan, pride banget bisa masuk perusahaan yang ternama gitu ya. Gue punya duit gitu ya, nih Chat gue titip nih gitu ya kan, kayak gitu, nih titip nih gue bayar sekian. Iya nggak sih teman-teman gitu. Betul, Itu menjadi satu alasan juga gitu kenapa budaya titip ini terjadi di beberapa perusahaan gitu. Nah teman-teman, nanti kita akan kupas bahas lagi dengan yang lainnya gitu ya, tentu tentang etika di mana di human resource ya gitu ya. Jadi nanti kita turun dulu nih, kita lagi nungguin lift nih gitu. Liftnya ya. lama banget Mas Argi. Betul. Nah sambil ngobrol-ngobrol ya, jadi kita keliling nih gitu ya, kita keliling supaya ngobrolnya lebih asik gitu ya. Iya, Nah teman-teman, supaya nanti kita lebih seru lagi gitu ya, nanti kita lanjutkan dengan lanjutan dengan apa yang kita akan bahas nanti gitu ya. Cekidot bersama Lari, Laudi, Richard, and Argi. Ya. Oke, ngomongin budaya titip menitip nih. Sebetulnya tuh setiap ada masalah pasti ada pro dan kontranya. Iya. Pasti betul, kan. Setuju. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih pros dalam budaya titip menitip ini? Mungkin dari Mas Argi? Ya, menurut saya budaya titip menitip ini gitu ya, tentu ada pro-nya ya gitu. Menurut saya karena misalnya si orang ini akan lebih cepat adaptif terhadap perusahaan gitu. Kenapa? Karena kan udah kenal. Iya, yang enak. nitipinnya direksi gitu ataupun yang nitipinnya ke HRD-nya. Jadi pada saat masuk tuh udah lebih adaptable gitu ya. Jadi nggak takut lagi nih karena udah kenal gitu ya. Itu sih salah satu pro-nya gitu sih. Iya sih, benar kata Mas Argi. Mungkin dari Mas Richard ada lagi? Iya, salah satunya juga dengan adanya titip menitip ini, jadi proses rekrutmen bisa jadi lebih cepat untuk mengisi posisi-posisi kosong di perusahaan. Mungkin memang nggak selalu terjadi, cuma kalau melalui proses rekrutmen yang normal ya, itu mungkin memakan waktunya lebih lama. Cuma kalau titip menitip itu kan kandidatnya udah ada nih di depan mata langsung ya. Dan jadi prosesnya bisa jadi lebih cepat untuk mengisi posisi yang kosong, betul ya? Jadi bisa dibilang hemat waktu dan juga hemat biaya. Betul. Dan perusahaan
perusahaan jadi efisien untuk mendapatkan karyawan yang baru. Setuju. Pro-nya ya. Itu pro. Oke, mungkin kita pindah kali ya ke kontra. Iya Dan kontra pasti banyak banget sih tentang budaya ini tuh. Iya sih. Mungkin dari Mas Argi gimana sih kontranya? Kontranya mungkin ini saya sih dari internal dulu gitu ya. Kadang-kadang budaya titip menitip ini tidak memikirkan gitu impactnya terhadap internal di dalam perusahaan gitu. Karena mungkin ya gampang aja nih masukin orang gitu. Tapi kan orang yang di dalam yang udah kerja bertahun-tahun gitu ngelihatnya kok gampang banget gitu ya. Dulu gua susah nih kayak gini gitu. Jadinya akan membuat jadi demotivasi sih teman-teman menurut saya gitu. Jadi akhirnya males banget nih gitu orang cepat masuk terus apalagi tiba-tiba dia yang masuknya udah jadi jabatan apa. Waduh, manajer langsung Gitu ya. gondok Langsung itu dong, pegawainya. iya, langsung demotivasi sih. Tapi banyak hal lagi sih pro dan kontra ini. Tapi ini kontranya banyak banget ya gitu. Nah Iya. menurut Richard gimana cara? Ya, menurutku yang salah satu dampak utamanya adalah menghalangi kesempatan untuk kandidat-kandidat lain. Iya. Jadi kandidat yang mungkin secara kompetensi lebih sesuai untuk posisi tersebut, jadi kalah dengan kandidat yang dititipin tadi. Yang tidak sesuai kompetensi malah kadang Bisa kan jadi kompetensinya lebih kurang ya Mas Laudi. lebih parah ya. Betul. Mending ya gitu kalau seandainya kompetensinya tuh bagus gitu ya. Tapi ini yang direkrut itu malah jeblok banget gitu ya. Gimana ya Mas ya? Nah, itu. Gitu. Itu Betul sih, dia banyak tuh banget masalah gitu. di kontra. Hal lain lagi ada nggak sih Mas? Nah, ini bisa jadi juga budaya titip menitip yang dititipin ini bisa jadi diomongin orang loh. Ngomongin Di orang. internal perusahaan bisa jadi bahan omongan. Jangankan internal Mas, mungkin dari luar juga bisa diomongin iya. tuh. Nah, setuju banget sih dengan yang dikatakan Mas Laudi. Kadang mungkin tadi yang kata Mas Richard gitu ya, itu di segi internalnya gitu. Tapi bahkan ini yang paling bahaya sih dari eksternal sih teman-teman. Iya. Kenapa? Jadinya kan saat dibicarakan gitu, oh ternyata gampang masuk ke perusahaan ini gitu Jadi ya. bahan omongan. Gampang banget gitu. Jadi kan brandingnya juga udah jelek gitu. Nah, pasti kan orang-orang juga melihat hal itu gitu. Jadinya nggak terpercaya perusahaan itu gitu. Jadi kan gampang banget punya duit, udah titip aja. Tinggal Punya merem. tinggal merem gitu ya, langsung masuk. Nah, itu sih yang paling bahaya menurut saya ya gitu. Iya. Dan budaya titip menitip ini ya negatifnya bisa mempengaruhi kebijakan dari HR gitu. Iya. HR setuju banget. betul. Kasian ya jadinya ya. Tim HR sudah capek-capek membangun peraturan, kebijakan yang sudah tersusun dengan rapi. Bagaimana proses rekrutmen ini harus dijalankan. Betul. Budaya titip menitip menjadi salah satu intervensi yang bisa jadi negatif, yang banget. bisa berlawanan sebenarnya dengan kebijakan perusahaan. Tapi karena ada paksaan dari yang menitip, ada yang tadi kurangnya integritas, jadi dia terpaksa melawan dari kebijakan yang sudah ada. Mungkin Iya. seperti itu. Seru nih kayaknya ya. Makanya nih, makin seru banget nih. Mungkin ini bakal lebih seru lagi kalau kita next topic, oke? Iya dong. See you. Oke. Ngomongin budaya titip menitip, kalau secara etika, bisa nggak sih kita kaitkan dengan teori etika? Kayaknya ada beberapa teori ya, Chan. Bisa jadi Gitu. masuk ke beberapa teori, mungkin bukan hanya satu, bisa jadi ya. Iya, mungkin dari Mas Argi. Nah, menurut saya hal dengan budaya titip menitip ini saya sangkut pautkan ataupun saya kaitkan dengan kontrak tarian teori. Apa itu Mas Argi? Nah, kontrak tarian teori ini kan sebetulnya gitu ya, segala sesuatu itu kan ada yang memang sudah ada di policy gitu ya, ada juga yang nggak ada. Salah satu contoh misalkan ya lu gitu ya punya usaha gitu ya, usaha untuk misalkan dengan usaha bengkel gitu ya, misalkan usaha bengkel gitu, terus tiba-tiba kan kalau pagi-pagi sampai siang sampai sore kan ya berisik nggak masalah gitu, tapi lu mikirin nggak sih tetangganya gitu, tetangganya berisik atau enggak gitu. Keberisikan. Iya, sama- nah itu dia gitu. Nah kan itu tidak tertulis gitu di situ. Oh aturannya itu nggak boleh berisik gitu, nggak boleh geret-geret mesin dan segala macam, kan nggak ada ya. Tapi lu pikir dong secara etikanya lu tuh mikir gitu, itu ngeganggu nggak sih gitu ya terhadap tetangga. Nah saya sangkut pautkannya dengan budaya titip menitip ini gitu ya. Ya kan nggak ada di perusahaan, coba di peraturan gitu ya, tertulis gitu ya di peraturan perusahaan gitu bahwa titip menitip tidak diperbolehkan gitu.
atau titip menitip jangan ada gitu kan, nggak ada. Tapi ya secara etikanya harusnya secara tadi yang dibahas tadi sebelumnya gitu, menurut Mas Ecat integritas gitu. Ya harusnya memikirkan dong bahwa kalau seandainya tidak ada di peraturan juga hal itu tuh ya Harusnya udah ngerti alami. ngerti gitu ya, bahwa itu tuh tidak mengesensikan dengan etika gitu. Jadinya harusnya nggak dilakuin menurut saya gitu. Itu hubungannya dengan kontraktarian teori. Nah menurut Ecat, Tapi menurut Mas Argi, aku mau nanya, kira-kira bisa nggak sih budaya titip menitip itu kita tuliskan di peraturan? Apakah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Sebenarnya bisa nggak ya kira-kira? ya harusnya ya itu tergantung dari kebijakannya perusahaan gitu. Nah makanya sebetulnya itu yang menjadi rem menurut saya gitu ya. Betul, Tapi betul. ya kan selama ini kan nggak ada yang tertulis gitu menurut pengalaman saya ya gitu. Iya. Nggak akan ada tertulis di situ gitu bahwa hal titip menitip, masa iya sih esensialnya gitu itu ditulis gitu kan. Nah tapi kita harus menjaganya dari hal-hal apa saja sih gitu. Jadi ada banyak hal yang memang mungkin tidak tertulis di situ, tapi ada hal-hal yang memang kita jagain gitu. Nah mungkin dari peraturannya sesuai kualifikasi gitu, kayak sesuai dengan kompetensinya, Standar yang ada. betul itu sih menurut saya. Nah menurut Mas Ecat sendiri gimana nih? Oke, bisa sih benar ya teori kontraktarian teori tadi ya menurut Mas Argi disangkut pautkan dengan budaya titip menitip ini. Cuma menurut saya budaya titip menitip ini juga berhubungan dengan teori etika yang utilitarian teori, Mas Argi dan Mas Laudi. Oh, itu tentang apa ya? Ya, jadi utilitarian teori itu ya regardless the process, teori etika yang mengutamakan hasil. Yang Proses bodo amat ya. prosesnya nggak terlalu dipedulikan, betul. Yang penting hasilnya, dan hasilnya itu yang penting adalah membahagiakan khalayak banyak. Waduh. Jadi yang penting seneng banget. Tapi juga ya banyak ya maksudnya tuh berarti itu nggak kepentingannya hanya untuk pribadi dong berarti kalau kayak gitu. Nah, kalau yang pribadi itu Ada lagi teorinya. teorinya ada lagi. Yaitu ya, oke. egoism. Oh. Ethical egoism. Itu untuk pribadi aja. Jadi dia lebih mementingkan diri sendiri. Proses hilangin aja lah. Yang penting aku sudah masuk di perusahaan itu. Tinggal urusan kedepannya dipikirin nanti. Jadi kayak ketika aku masuk orang dalam nih, aku terserah atasan mau taruh aku di mana, yang penting aku kerja di tempatmu gitu. Nah, kalau utilitarian teori, yang penting kan semua orang senang ya, Mas Argi, Mas Laudia. Jadi yang penting bos saya senang dengan anak ini masuk, anak titipan ini masuk, bos saya senang, tim saya juga jadinya ya udah nggak bakal dimarahin bos juga. Karena kalau kita nggak mau nerima titipan itu, jadi kan bos marah, tim kita juga stres, dimarahin bos kita yang nitipin anaknya gitu ya. Ya jadi serba nggak ada yang senang gitu jadinya. Jadi teman-teman sebetulnya itu tadi kan banyak banget teori gitu ya, Betul. yang dikaitkan dengan dengan budaya titip menitip ini gitu. Jadi sebetulnya mana sih yang lebih cocok gitu dengan budaya titip menitip ini teorinya? Iya, ada 3 ya, ada kontraktarian, ada utilitarian, sama egoisme. Kira-kira yang mana yang benar ya? Ya, menurutku ya tidak ada jawaban yang benar dan yang salah. Ya, Benar. as long as kita memberikan justifikasi, ya kita sah-sah aja untuk berpendapat masuk teori yang mana, bisa teori yang A, B atau C. Tapi menurut aku sih kontraktarian yang lebih deket sih. Iya kan? Karena kan betul-betul kita harusnya tanpa adanya aturan atau apapun, kan etika itu dimiliki dari pribadi masing-masing sih menurut aku gitu. Jadi harusnya lebih paham terkait ini boleh atau enggak gitu. Ya Kayak norma sih gitu. kalau menurutku sih tetap utilitarian ya, karena ya semua orang takut kan sama atasan. Emang berani melawan atasan udah nitip anaknya buat masuk, dilawan, wah bisa berantem tuh. Ya nggak bisa dong, kan aturan adalah aturan gitu. Jadi maksudnya tanpa harus dikaitkan dengan apapun, harusnya mereka punya integritas gitu menurutku loh, Chat. Ih, gimana Tapi deh? dari semua kegiatan itu dihasilkan oleh egois masing-masing. Bisa, Jadi yang benar egoisme. nggak bisa. Pokoknya menurut aku kontraktarian sih, Chat. Ya. Oke, ya udah, masing-masing punya pendapat sendiri, nggak apa-apa. Mungkin kita cukupkan untuk bahas tentang teori ya.
Tapi menarik banget ya teman-teman untuk kita diskusi lagi dengan banyak hal gitu. Ini menarik Iya, banget sih. ini masih banyak topik kedepannya, masih budaya banyak lagi. titip-menitip ini. Jadi jangan kemana-mana, kita tetap seru dengan suasana yang berbeda lagi loh. See you in the next topic. Bye bye. Oke, teman-teman, sekarang kita di lantai 32. Kita sekarang di lantai 32 dan sekarang kita akan bahas nih terkait budaya titip menitip nih. Ethical dilemanya ada nggak sih di budaya titip menitip ini nih? Menurut Mas Argi nih gimana nih? Ya, menurut saya pasti ada banget sih, Chat. Gitu. Jadi karena ethical dilemma ini menurut saya dari sisi HR ya. Dari sisi HR itu kita dilema banget nih. Ngelihat ke atas gitu yang nyuruh kita untuk nitip nih seseorang gitu ya. Satu sisi itu atasan kita. Pasti kan lu kok nggak mau ngikutin perintah gue gitu istilahnya kan pasti gitu dilemanya gitu ya. Tapi satu sisi lagi kalau saya terima gitu ya, ayo deh nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita memikirkan situasional lingkungan di kitanya juga. Pendapat orang lain di sekitar gimana ya? Gitu. Aduh, HR ini nggak profesional banget ya gitu. Kan HR ini titik utama perekrutan gitu di awal gitu. Harusnya kan menjaga ini gitu. Nah satu sisinya jadinya lingkungan kita juga jadinya nggak harmonis gitu sih menurut aku karena ya itulah dilemanya jadinya satu sisi memandang gimana gitu ya ke atasan gitu tapi satu sisi lagi wah budayanya jadi nggak bagus. Wah, jadi HR nih serba salah nih, jadi bingung nih mau nurut sama atasan Benar banget sih, atau nggak nurut tapi dampaknya bisa secara sosial nih ada gitu ya. Betul menurut aku sih gitu. Menarik banget nih ethical dilemanya ya. Kalau menurut Mas Laudi nih, titip menitip nih ethical dilemanya gimana Mas Laudi? Menurutku nih, kalau aku jadi atasan, amin. Dan mendapatkan kejadian kayak gitu, mungkin ketika nih aku jadi atasan terus dapat kolega atau relasi yang mau memasukkan anaknya ke kantorku, nah di situ dilemanya tuh. Kalau aku nerima, aku nggak enak sama pegawai-pegawai yang ada di kantorku. Tapi kalau aku nolak, nggak enak juga sama relasi. Masa ya lu udah bos, udah jadi bos tapi nolak ajakan gue lah, kan kita sama-sama bos nih gitu. Bisa-bisa dijauhin sama teman kita ya. Malah relasinya berkurang. Tapi kalau ku terima malah nanti kinerja di kantorku menurun. Nah, Itu dilema yang kalau aku jadi atasan Mas Richard. wah ngomongin kinerja perusahaan ya, ethical dilema dari budaya titip menitip nih ya, menurutku juga terpengaruh dari tingkat kompetensi dari anak titipan tersebut. Iya. Kalau kompetensinya bagus sih nggak apa-apa, tapi kalau kita harus menerima karyawan titipan yang kompetensinya kurang bagus gimana tuh? Malah jadi beban. Jadi beban. Betul. Jadi istilahnya kan kalau seandainya kita merekrut yang tidak kompetensi gitu ya, itu nyangkut lagi tuh ke demotivasi ya nantinya gitu kan. Nyangkut lagi kalau seandainya dia jadi cuman benalu belaka gitu ya istilahnya jadi bahasanya. benalu, bener. Benalu sih gitu menurut saya gitu, Chan. Dan untuk mendidik karyawan yang kompetensi kurang ini kan butuh biaya, butuh keluar biaya-biaya training untuk dia, biaya mentoring juga ada ya. Jadi dengan menerima karyawan titipan yang kompetensinya kurang itu biaya-biaya yang akan keluar nantinya tuh bisa jadi lebih banyak dibanding jadi apa ya jadi kurang seimbang gitu jadinya nggak adil gitu Iya. kan satu sisi pasti dong oh ini kompetensinya ditambahin nih karena apa namanya tuh titipan gitu ya jadi kan dia nggak berkompeten tuh tadi yang Mas Richard bilang Betul. gitu ya tapi dia dikasih tuh lebih sedangkan yang seharusnya dapat kompetensi lagi tuh gitu ya misalkan orang-orang yang berprestasi misalkan kita melupakan itu jadinya gitu jadi karena kita terus aja berkompromi dengan yang titipan itu gitu sih. Iya, gimana Mas Laudi? Bener kata Mas Argi. Jadi yang udah berprestasi malah nggak dapet, akhirnya mereka menurun juga kinerjanya. Jadi malah jatuhnya sama kayak orang yang tidak berkompetensi kompetensi lagi. Iya, jadi demotivasi. Iya, malah bisa keluar itu orang-orang yang berprestasi itu. Harusnya kita bisa promosi, kita bisa naik gaji, posisinya ditempatin sama orang titipan. Ya mending keluar. Mending resign ya, betul ya. Cari tempat lain yang lebih yang bisa menghargai kita secara skill dan kemampuan. Jadi impactnya gede banget kan terkait dengan budaya titip ini. Betul, budaya Ngeri. dilemanya sangat besar sekali dan dua pilihan ya, HR ini dihadapkan pada dua pilihan yang sulit dan masing-masing pilihan punya konsekuensinya masing-masing. Nah ini sangat menarik untuk dibahas ya teman-teman ya. Iya. Dan di next
sesi setelah ini kita akan bahas gimana caranya untuk menangani dilema ini, teman-teman. Kita lihat lagi ya. See you in the next topic. Let's go. Oke, kita sudah membahas ethical dilema terkait budaya titip menitip ini ya. Sangat banyak sekali konsekuensi yang bisa terjadi antara kita menerima orang yang dititipkan ataupun menolak orang yang dititipkan. Nah, gimana nih cara mengatasinya nih? Kita harus memilih satu pilihan antara menerima karyawan titipan atau menolak, dan yang dari pilihan tersebut yang paling memberi manfaat paling banyak yang mana? Nah, menurut Mas Argi, gimana nih? Kita harus bagaimana untuk mengatasi dilema ini? Kalau menurut aku harusnya sih di stop. Gitu. Jadi sudahlah berhenti dengan budaya titip menitip ini supaya lebih objektif gitu. Karena nanti mungkin sekarang tidak terasa impactnya, tapi nanti ke depan perusahaan ini ya jadi carut marut gitu. Jadi kayak ya udah seenaknya dewe aja gitu ya perusahaan ini. Jadi gitu nggak ada peraturan, nggak ada apapun gitu. Jadi bebas, bayangin aja. Terus kalau seandainya udah terjadi kayak gini, siapa yang akan disalahkan? Tetep kan gitu nanti. Oh, HR-nya nih gitu. Siapa coba yang disalahkan? Kan tetap gitu ya, yang merekrut pertama kali gitu ya. Betul. Tetap aja tanggung jawabnya nanti siapa yang nggak berkompeten, HR lagi gitu. Siapa yang nanti nggak adil nih gitu terkait dengan hal apapunnya, benefit dan segala macamnya, HR lagi. Jadi menurut saya harusnya sih hal ini di stop saja. Jadi budaya titip menitip ini sudah tidak diperbolehkan lagi kalau menurut saya sih gitu. Jadi nggak usah ada deh gitu titip budaya ini gitu. Buruk sekali sih impactnya gitu. Betul, setuju juga karena HR ini sebagai perantara nih ya antara bisnis dengan karyawan baru dan jadi punya tanggung jawab utama dalam siapa karyawan yang masuk ke perusahaan kita. Betul sekali Mas Argi. Nah, Mas Laudi punya pendapat yang berbeda nggak nih? Tentu saja, kalau aku dari sudut pandang atasan. Bagaimana itu? Jadi kalau aku dari sudut pandang jadi atasan, ya mungkin aku akan menerimanya. Yang penting adalah koordinasi. Jadi ketika aku menerima, aku memasukkan anak relasiku mungkin ke kantorku, ya aku harus berkoordinasi dengan manajerku. Jadi aku berkoordinasi dengan manajer, tolong dong anak ini ditempatkan di tempat yang non prioritas. Menurutku itu adalah hal yang masuk akal dan lebih baik dibanding aku menolak anak tersebut masuk ke kantorku dan akhirnya jadi tidak enak dengan relasiku yang ada gitu Mas Richard. Tapi kan luar biasa itu kalau seandainya cuma 1-2 ditempatkan di tempat yang tidak prioritas gitu. Kita mau ngumpulin orang di satu itu bakal berapa banyak akan terkumpul aja di situ gitu yang nggak prioritas, terus aja dicukupi di situ gitu menurut saya. Bayangin aja itu akan dipenuhi dengan orang-orang yang tidak berkompeten dan satu tempat gitu. Itu dirugikan banget sih. Tapi menurutku rencana mitigasi dari Mas Laudi masuk akal juga Mas Argi. Daripada menempatkan karyawan titipan yang kurang berkompeten di divisi yang prioritas sekali, misalnya bisnis proses atau misalnya marketing yang diutama gitu ya, ujung tombak perusahaan. Lebih baik menempatkan karyawan titipan yang kurang kompeten di yang non prioritas dan tetap menjaga relasi dengan network bisnis perusahaan kita gitu. Ya gimana kalau banyak gimana, Chat? Kan itu kan di banyak maksudnya di satu tempat terus orangnya itu semua gitu. Gimana coba, kan itu emang yang nggak prioritas gitu kan. Tapi kan ya harus diperhatikan juga gitu kan, divisi-divisi segala macamnya atau departemen-departemen kan harus kita pikirkan. Masa kita taruh di situ lagi. Nah, itu akan terus jadi menumpuk ya. Jadi menumpuk. Gimana cara malah jadi keluarga baru di situ ya. Membentuk keluarga. Nah, itu dia. Iya. Impactnya nggak sekarang, Chat. Betul. Jadi secara long term ini akan menjadi buruk Mas Argi, betul ya. Makanya no dengan titip budaya, titip menitip ini. Aku juga berubah, no untuk titip budaya. Gimana? Tapi menurut saya ya, pendapat Mas Argi dan Mas Laudi oke, ada justifikasi yang masuk akal. Yang paling penting adalah, poin penting yang bisa diambil adalah pemilik perusahaan harus sadar seberapa banyak karyawan titipan yang tidak berkompeten yang harus ada di perusahaan. Kalau sudah 90% karyawan titipan nggak berkompetensi semua, perusahaan bisa kolaps gitu. Jadi harus diukur juga terkait kompetensi karyawan. Dan juga benar, HR ya menjadi punya tanggung jawab utama dalam hal ini. Dan bisa melakukan kebijakan-kebijakan atau strategi-strategi tertentu terkait titipan ini. Misalnya dalam proses rekrutmen, misalnya tetap
kandidatnya bukan hanya karyawan titipan ini, bisa jadi memberikan beberapa kandidat sebagai pembanding dan mereka semua sama-sama dilakukan seleksi. Ya. Jadi tetap adil dong. Karyawan kandidat titipan diseleksi, karyawan kandidat yang lain juga ikut diseleksi. Jadi ada keadilan di sana dan panelis tetap akan menilai dan memilih karyawan mana yang paling berkompeten untuk masuk ke posisi tersebut. Gitu ya teman-teman ya, itu diskusi yang kita jabarkan dari tadi yang pertama sampai dengan yang ini gitu ya. Nah nanti kita ada lagi nih gitu. Akan lanjut lagi ya Mas Laudi. See you in the next topic. Yeah. Halo teman-teman, dan akhirnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kita akan membahas nih tugas HR tuh apa aja sih, pentingnya HR di perusahaan tuh apa aja gitu Mas Argi, Mas Richard. Ya. Jadi setauku tugas HR itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu HR harus memastikan etika yang menjadi prioritas utama dalam suatu perusahaan. Jangan meremehkan etika, karena setiap pengambilan keputusan itu sangat penting di perusahaan. Harus mempertimbangkan etika, ya nggak Mas Richard? Betul sekali. Lanjut Mas Laudi. Terus yang kedua adalah HR harus memastikan pemimpin itu kalau mengambil keputusan harus mempertimbangkan etika juga. Iya Mas Argi? Ya iya dong, kan karena pimpinan itu mempengaruhi satu sama lain ya gitu. Iya benar. Ya, dan setiap pemimpin itu harus memastikan karyawan dan anak buahnya paham dan aware tentang etika ini, teman-teman. Iya benar. Masa ya kalau leadernya jelek gimana karyawannya? Betul sekali. Terus poin ketiga adalah HR harus memastikan adanya program dan kebijakan etika di suatu perusahaan seperti itu. Jadi kalau ada setiap keputusan ya harus lihatlah etikanya gimana ya, apakah bagus atau jelek, nanti akan berdampak di perusahaan itu sendiri. Betul, kan terkait dengan program ataupun istilahnya kebijakan-kebijakan gitu ya, tentu di perusahaan berbeda-beda gitu. Nah tapi kita juga sebagai HR-nya gitu ya, ya harusnya punya rem gitu ya. Ya rem, Punya standar, rem, batas. ya, batasnya gitu ya. Kan selama ini mungkin tidak bisa disangsikan gitu ya, kalau budaya budaya untuk titip menitip itu akan selalu ada lah gitu ya. Tapi kita harusnya punya rem gitu, di mana pada saat nanti perekrutan mungkin nanti kita adakan komunikasi terbuka dengan atasan kita langsung dan dengan manajemen secara langsung gitu, bahwa oh ya oke, yang dititip oke, nggak apa-apa gitu, tapi di situ kita punya batasannya. Misalkan gitu ya, misalkan nanti pas tahap 1, tahap 2 dikerjakan gitu, tapi nanti pas psikotes nih misalkan kita bikin dong gitu ya, mufakat dengan semuanya gitu, bahwa psikotes ini menjadi salah satu faktor di mana kalau seandainya tidak direkomendasikan harusnya enggak dong gitu, karena kan itu udah jelas gitu ya, misalkan oh si pegawai yang direkrut ini tuh tidak kompeten gitu. Nah jadi adanya rem gitu, di mana ya nggak apa-apa, ayo gitu kita rekrut gitu, tapi sisi-sisi di mana untuk menjadi remnya tuh HR harusnya dikomunikasikan sih, dan itu harusnya disetujui atau ditandatangani bersama supaya itu menjadi kayak ini ya Mas, menjadi resmi. Kayak ya, terus nanti nggak akan ada lagi yang istilahnya melanggar itu gitu, karena kan sudah disepakati Tertulis. bersama gitu. Nah kita terserah sih ya, maksudnya itu beberapa mungkin perusahaan menetapkan hal tersebut ataupun tidak gitu, tapi menurut saya harus ada rem ataupun alternatif lain yang nanti disepakati bersama gitu sih. Benar sekali Mas Argi, intinya forum untuk berkoordinasi untuk membuat keputusan itu peraturan tertulis gitu Mas Argi. Iya, betul. Terus yang terakhir adalah poin keempat, yaitu HR harus selalu mengikuti isu-isu yang ada. Up to date. Yes. Ya, Karena isu-isu etika bukan hanya sekedar tentang titip menitip ini ya. Iya Di banyak. di human resource itu banyak sekali isu-isu etika lainnya, betul ya? banyak banget, bukan terkait dengan rekrutmen aja ya, titip menitip. Betul. Mungkin dari Training, dari banyak sekali ya pembuat kebijakan, compensation and benefit tuh, wah isu etikanya banyak sekali. Nanti Pembagian, mungkin kita akan bahas lagi tuh terkait itu ya. betul. Apalagi sekali. bonus, wah kalau perusahaan manufaktur tuh ya Yang ngomongin bonus. berhubungan dengan uang itu Wah. sensitif banget, Cak. Betul sekali. Ya, nanti kita akan bahas nih teman-teman. Nah, itu tadi bahwa etika ini sangat rentan ya
apa namanya tuh dikaitkan dengan kebijakan, dengan prosedur, dengan semuanya gitu. Jadi teman-teman rasanya ini menjadi tanggung jawab bersama kita gitu ya, sebagai mungkin ada dari sisi HR, dari sisi leadership, dari segi kita juga karyawan gitu, harus mementingkan terkait etika ini sih teman-teman ya. Jadi kesimpulannya gimana nih teman-teman ya? Kita ke kesimpulan nih. Nah, kita ke kesimpulan. Jadi menurut saya sih ya ini tidak akan bisa dibatasi gitu ya. Pasti kan akan selalu ada ya untuk tiap mungkin tiap perusahaan itu pasti akan ada budaya titip menitip ini. Tapi menurut saya bagaimana caranya kita, apalagi HR gitu, memandang hal ini jangan hal jadi yang biasa sih sebetulnya. Jadi kita menempatkan hal tersebut mungkin kita harus ada apa namanya tuh batasan-batasannya gitu. Jadinya ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau seandainya kompeten ya ayo gitu kita rekrut gitu. Tapi kalau yang tidak coba dipikirkan dulu. Nah tadi remnya tadi gitu. Remnya mungkin dari segi hal apapun sih, mungkin dari psikotesnya ataupun mungkin dari cara perekrutannya yang mungkin kita tetapkan nih. Kalau seandainya yang budaya titip, hal apa nih biar supaya di awal itu kita akan tersaring gitu ya. Kita bisa tahu gitu mana-mana saja sih yang sebetulnya itu bisa atau tidak bisa. Gitu sih menurut saya. Jadi kesimpulan saya sih harusnya ya ini dikaitkan dengan beberapa alternatif yang harus dikerjakan oleh HR dan dikomunikasikan secara terbuka dengan atasan ataupun dengan manajemen. Itu menurut saya. Menurut Laudy gimana? Kalau menurutku kesimpulannya ya kondisional aja sih, simple. Jadi dari segi atasan ya harus melihat kondisi di mana dia harus menerima, di mana dia harus menolak. Gitu. Harus pintar-pintar membuat strategi lah gitu. Jadi agar tidak berdampak bagi perusahaan dan juga agar tidak berdampak bagi relasi yang kita punya. Mungkin begitu. Bagaimana kalau untuk Mas Richard? Iya, budaya titip menitip ini memang ada dua belah sisi. Apakah kita harus menerima karyawan titipan atau harus menolak gitu, dan masing-masing pilihan memang punya konsekuensi masing-masing. Dan menurutku yang menjadi pertimbangan utama adalah di mana perusahaan itu tujuannya adalah profit, betul ya? Yes. Untuk meningkatkan value perusahaan. Nah, pemilik perusahaan dan seluruh karyawan itu harus mempertimbangkan terkait titip menitip ini, apakah ada efeknya terhadap masa depan perusahaan, efeknya terhadap value perusahaan ke depan seperti apa, dan ya semua itu harus dipertimbangkan. Mungkin bisa meningkatkan value perusahaan, tapi bisa jadi malah menurunkan value perusahaan. Yes. Itu pertimbangan utamanya. Betul. Nah itu menurut kita ya. Tadi menurut saya Argi, Laudy, dan Richard ya. Nah bagaimana menurut teman-teman di rumah gitu ya? Gimana? Tulis di kolom komentar ya. Ya, nah gitu ya. Nanti kita tunggu juga. Mungkin nanti kita pengen apa namanya tuh banyak juga insight dari teman-teman. Hal apa lagi nih yang akan kita bisa bahas gitu ya? Nanti kita bahas bersama tentunya teman-teman. Nah demikianlah pembahasan kita terkait dengan budaya titip menitip ini gitu ya. Nanti nextnya pokoknya kita tunggu lagi mungkin saran-saran dari teman-teman dan jawaban-jawaban tadi ya. Kita kupas lagi nih Chat. Betul sekali. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan kita Lari, Laudy, Richard, and Argi. salam. See you in the next video. Gitu kan dari perusahaan teman saya gitu ya, dia curcol nih ke saya gitu ya. Jadi oh my god.